Hai, hai, selamat bergabung. Wow, semakin banyak yang join. Hai semuanya, seru banget nih. Hai Feira, hai Chelsea, hai Nazwa, hai, ini apa nih bacanya nih? Arlin, atau apa sih bacanya? Boleh dong kenalan dong. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Nanti kita akan start tepat di jam 20.00. Gimana kabarnya guys hari ini? Apakah kalian semua sehat? Apakah kalian semua ready untuk belajar di malam hari ini? Hai cewek, cewek atau ciwi? Guys, kasih react dong yang ready belajar hari ini. Ayo dong, react dong. Oh, asik. Asik, asik. Yeay. Hai Nazla, selamat datang. Seru banget nih, meriah banget nih. Oke, oke. Asik, asik. Rame banget. Siapa nih yang baru join nih? Hai Juwita. Ini bener gak? Atau pakai akun temen ya jangan-jangan? Oke, karena 1 menit lagi jam 20.00, sebelum kita belajar nih, aku mau kenalan sedikit dulu nih tentang aku ya. Jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang udah pernah ikut, ada beberapa juga dari kalian yang mungkin pertama kali ketemu aku. Salam kenal semuanya, kenalin nama aku Nicole, kalian bisa panggil aku Nicole. Sekarang aku mahasiswa di Universitas Pajajaran, lebih tepatnya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi buat teman-teman nih yang punya mimpi buat masuk ke Unpad, especially Ilkom, tapi kalau misal kalian pun memiliki mimpi mau masuk ke Unpad, boleh banget hit me up. Aku akan kasih Instagram aku di akhir sesi nanti. Jadi buat kalian yang mau nanya-nanya, mau sharing-sharing ke aku keluh kesah kalian, boleh banget langsung reach out aku karena aku sangat amat willing kalian untuk bercerita sama aku ya. No pressure, tapi kalau kalian mau cerita atau mau sekedar sharing-sharing sama aku, boleh banget. Ternyata ini banyak banget ya nih yang join sekarang. Oh my God, happy banget. Aku ingin menyapa semuanya deh dari awal deh ya. Hai Chelsea, hai Ciwi, hai Erlin, hai Feira, hai Iel, hai Ismiranda, hai Juwita, hai Keiza. Nama kita sama. Hai Lia, hai Luna, hai Mutia, hai Nasiwa, hai Nazla, hai Nazwa. Namanya mirip. Hai Nisa, hai Regina, hai Shiny. Apa nih? Bener ya? Hai Ferda, hai Vidya, hai apa nih? Zivi, Zivi, oke. Seru banget. Seru banget. Boleh dong sebelum kita lagi nih, sebelum kita mulai kita riak-riak dulu dong. Ayo dong. Tunjukkan spirit semangat belajar kalian itu. Menyenangkan sekali, ramai sekali, seru banget nih. Happy deh aku kalau misalnya ramai begini. Hai Cynthia yang baru join, siapapun yang baru join. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Seru banget. Ih guys, seru banget ada yang on cam. Kalian kalau yang lain kalau mau on cam boleh banget loh guys on cam. Nanti yang on cam dapat berkah Ramadannya 2 kali lipat. Nih jadi kayak apa Zivi dan juga Shiny nih tuh bisa on cam tuh seru banget kan juga saling kenalan kan nih kalian-kalian nih juga siapa tahu kan dapat temen baru yang pengen masuk ke universitas yang sama, ke prodi yang sama, ya kan? Siapa tahu udah dapet temen duluan gitu. Anyway, sekali lagi, Kak, cara ganti nama gimana? Gimana cara ganti nama? Teman-teman yang lainnya boleh tahu dibantu temennya nih, biar ganti namanya nggak merah biru. Kenapa sih namanya merah biru kayak balon? Nggak bercanda ya, maksudnya kayak itu biar seru aja sebenarnya. Ganti nama email kalau gitu tuh, repot gak apa-apa, nanti aja gantinya kita nggak bakal judge kamu kok merah biru, tapi nama kamu siapa merah biru? User merah biru siapa nama asli kamu?
biar kenalan juga. Aku Ayumi tuh teman-teman, namanya Merah Biru Ayumi ya. Hai semua teman-teman yang baru join, tadi aku lihat ada Rachelina nih baru masuk nih. Siapa kita dia yang baru masuk nih tadi, si ya itu tadi Merah Biru tuh juga baru masuk ya. Oke, karena sudah 3 menit kita PP-nya lupa ganti formal banget. Iya nggak apa-apa, kan kita di sini kan menerima segala keadaan ya, kita menerima semua orang, mau formal, non formal, semuanya cinta kamu. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, biar kita nggak makin malam juga ya. Buat teman-teman sekarang lagi aku mau ngingetin yang mau on cam boleh banget on cam. Buat nanti teman-teman ada waktunya buat bertanya, tapi aku pasti akan mempersilahkan kalian untuk bertanya juga. Jadi disimpan dulu pertanyaannya nanti. Kalau misalkan ada pertanyaan, pastinya in every question aku bakal membuka forum diskusi juga. Jadi kita bisa diskusi buat kalian yang mau nanya-nanya di satu soal itu gimana. Dan ya, aku tahu struggle kalian di matematika itu di PM ya lebih tepatnya, bukan cuman rumus-rumusnya doang, bukan cuman caranya doang, tapi juga aku yakin beberapa dari kalian pasti masih bingung ya gimana cara menalar dari soal itu sendiri. Jujur, siapa yang kayak gitu? Riak-riak dulu. Siapa yang merasa kalau PM tuh susahnya sebenarnya di literasinya dibandingkan dengan caranya tuh kan banyak. Aku juga mengalami itu kok teman-teman. Aku juga pernah berada di posisi kalian. Oke deh, aku bakal share screen sekarang dan kita akan mulai belajar sekarang nih ya. Wait. Oke, sebenarnya target aku tuh kita bakal belajar di ada di 10 nomor, tapi kalaupun kita nggak nyampe, kita berusaha semaksimal mungkin buat sampai 10 ya. Oke, kita langsung aja mulai. Semoga kalian sudah menyiapkan kertas kalian dan juga bolpen kalian karena aku tidak mau mengerjakan ini sendiri. Jadi aku juga mau kalian ikut ngerjain bareng sama aku. Jadi nanti teknisnya I'll give you guys around 3 until 5 minutes buat kita kerjain. Kalian kerjain dulu. Terus nanti setelah 3 sampai 5 menit kita bakal bahas bareng-bareng. Jadi kita start dari yang nomor 1 dulu aja ya. Ini boleh banget kalian dikerja-kerjain dulu bareng-bareng. Sendiri-sendiri maksudnya nanti kita baru bahas bareng-bareng. Aku kasih waktu sampai 20:10.
Oke, time's up. Boleh dong guys di komen kalian dapatnya berapa? A, B, C, D, atau E? Dua-dua, oke. Yang lain, yang lain. Apakah ada jawaban lain? Ada yang jawab tiga-tiga. B, Kanikol. Oke, tiga-tiga. Siapa lagi yang lain? Tiga-tiga lagi. 16, oke. Tiga-tiga, oke. Tiga-tiga, tiga-tiga. Wah, banyak nih yang jawab tiga-tiga ya. Ada lagi nggak nih yang mau jawab nih? Oke, kita simpan ya jawabannya masing-masing. Sekarang kita coba bahas bersama ya jawabannya berapa. Oke, aku mau kasih sedikit tips and trick mengerjakan PM. Yang pertama itu adalah dengan kita itu mencari apa ya namanya hal-hal yang penting untuk kita ketahui di dalam suatu soal cerita. Jadi misalnya kita baca dulu ya dari soal nomor 1. Dimas adalah seorang mahasiswa yang bekerja sambilan saat liburan semester. Ia bekerja sebagai pekerja kasar di sebuah peternakan. Ia dibayar $8 per jam. Nah, hal-hal yang kayak gini itu perlu di-highlight teman-teman. Untuk 10 jam pertama ia bekerja di minggu ini. Ini adalah 3 kata pertama yang perlu di-highlight. Karena kerjanya bagus, bos menaikkan bayarannya menjadi $10 di minggu tersisa ia bekerja. Dimas menabung 90% dari gajinya. Menurut aku si Dimas ini agak nekat ya nabungnya 90%, cuman oke. Anyway, dari gajinya setiap minggunya, berapakah jam kerja Dimas yang seharusnya jika dia ingin menyisihkan setidaknya $270 di minggu tersisa yang ia bekerja. Jadi namanya orang part-time, dia itu tuh biasanya ada yang dikontrak, biasanya ada juga yang terus lanjut, tapi tergantung kliennya maunya kapan. Tapi kita anggap di sini si Dimas ini terikat oleh kontrak gitu lah ya teman-teman. Makanya dia kerjanya di dalam suatu periode tertentu. Nah, kita langsung masuk aja ke soalnya, ke pembahasannya. Karena yang pertama itu kita perlu notice nih $8 per jam di 10 jam pertama di minggu ini. Jadi gaji minggu ini aku tulis sama GM ya. Itu kan berarti 8 dikali 10 atau sama dengan dia mendapatkan $80 di minggu ini. Kemudian di minggu-minggu berikutnya dia mendapatkan $10. Jadi anggaplah kita mau menganggap si gajinya si durasi waktunya dia mengajar itu adalah X ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita total gajinya Dimas di sisa-sisa minggu yang ada, itu berarti kita bisa tulis dengan 10X ditambah 80. Nah, kenapa bisa kayak gini? Karena 10-nya ini kita dapat dari gajinya dia di sisa minggunya yang ada kan, which is $10. X-nya ini seperti yang udah aku bilang tadi, itu adalah total jam ia bekerja di sisa minggu yang ada, kemudian kita tambah dengan 80 atau gaji pertamanya dia. Nah, cara selanjutnya setelah dari kedua hal ini, kita mau masuk ke kalimat yang juga penting, yaitu menabung 90%. Jadi, kita bisa tuliskan dengan seperti ini. Aku agak zoom deh ya, biar agak kecilan. Kita bisa tuliskan dengan seperti ini. 0,9 dikali 10X ditambah 80. Kenapa 0,9? Karena kita tuh lihat ya, kalau misalnya dia itu mau menabung 90% kan teman-teman. Nah, 90%-nya ini kita ubah jadi desimal aja. Jadi nanti dia bentuknya adalah 0,9. Setelah kita mendapatkan satu rumus ini, satu fungsi ini, yang perlu kita highlight lagi adalah targetnya nih. Dia bilang kalau Dimas ini pengen menyisihkan uang setidaknya $270. Nah, kita itu perlu nge-highlight kata setidaknya. Karena ini soalnya itu tentang pertidaksamaan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pakai kata setidaknya, kita ini mau pakai tanda atau simbol lebih besar sama dengan, yang berarti setidaknya atau mungkin paling sedikit atau bisa disebutkan dengan lebih besar sama dengan kayak udah aku jelasin tadi ya. Jadi fungsi ini harus lebih besar daripada $270. Kayak gitu kan teman-teman. Nah, jadi bisa kita ubah atau kita sederhanakan gitu lah ya. Kita mau bentuknya ini biar lebih sederhana.
kita jadiin X-nya ini X aja. Jadi 10X-nya kita ganti dengan X. Nah, kalau misalnya kita mau ganti 10X-nya ini menjadi X, berarti yang harus kita lakukan adalah dengan membaginya semuanya dengan 10 kan ya teman-teman. Ini aku tulis di sini. Nanti bentuknya itu menjadi 9 dikali X tambah 8 lebih besar sama dengan 270 atau setidaknya 270. Nah, kemudian kita mau bagi semua ruasnya dengan 9. Jadi ini sebenarnya kita lebih ke sederhanain terus sih. Kalau misalnya kita sederhanain, kita bagi dengan 9, nanti hasilnya menjadi X ditambah 8 lebih besar sama dengan 270 dibagi 9, yaitu 30. Nah, sekarang cara selanjutnya adalah kita mau kurangi dengan 8. Nah, kenapa dikurangi 8? Basically untuk menghilangi si X-nya yang ada di sini. Jadi X ditambah 8 dikurangi 8 lebih besar sama dengan 30 dikurangi 8. Atau ya sebenarnya ini langsung aja ya 8-nya kita pindah ruas gitu kan ya teman-teman. Jadinya X lebih besar sama dengan 22. Jadi untuk mendapatkan gaji 270 setidaknya dia harus bekerja selama 22 jam. Jadi tadi siapa nih yang benar? Tadi aku lihat yang pertama nih yang benar. Oke, now I'm open for discussion. Apakah ada yang mau bertanya? Aman semuanya? Yang mau bertanya boleh raise hand, boleh langsung open mic juga boleh. Aman ya semuanya? Oke, Nisa boleh, Nisa. Kak, sorry aku tadi kayaknya kurang ngerti di yang 10X tambah 80 itu dari mana, Kak? Oke, 10X ditambah 8 itu kayak yang udah aku jelasin tadi ya, X-nya itu merupakan durasi waktunya mereka. Waktunya si jadi X-nya ini tuh melambangkan berapa jam dia akan bekerja. Karena justru kita lihat ya, yang tadi di bawah sini kita kan mau cari berapa jam lamanya kan. X lebih besar sama dengan 22. Jadi si X-nya itu merupakan si durasi atau beberapa jam si Dimas ini bekerja. Nah, terus kenapa ditambah 80? Karena di minggu pertama dia bekerja dan di sisa minggu dia bekerja gajinya itu berbeda. Di minggu pertama gajinya dia itu $8 per jam. Sedangkan di minggu-minggu setelahnya dia itu gajinya $10. Makanya kita itu menjadikan gaji di minggu pertamanya itu sendiri. Kalau misalnya nih, semisal dari awal gajinya dia udah $10, kita nggak perlu masukin 80-nya, kita bisa langsung masukin 10X untuk mencari si X-nya itu berapa. Tapi karena di minggu pertamanya itu dia bekerja mendapatkan gaji $8, makanya $80-nya ini kita jadikan sendiri. Ibaratnya yang kayak kita baru hitung gaji utuhnya itu setelah minggu kedua misalnya. Jadi di minggu pertama nih gajinya sekian, kemudian ditambahkan dengan gaji yang dia udah masuk $10. Gitu Nisa, udah aman belum? Nangkap masuknya? Aman, aman. Makasih Oke. banyak ya, Kak. Oke, sama-sama. Boleh, ini siapa nih? Marsaulina. Halo Kak, aku mau nanya. Tadi kan yang 0,9 buka kurung 10X tambah 80 itu sama-sama dibagi 10. Yang 0,9 ikut dibagi 10 gitu atau dikali 10? Kenapa dikali 10 yang 0,9? Betul, itu semua dibagi 10. Oke, coba kita coba ya. 0,9 itu kan sama dengan 9 per 10 kan ya. Nah, Oh, kemudian karena kita bagi 10, berarti kita bikin lagi kan per 10. Kalau misalnya kayak gini, dia kan per 1. Otomatis dia naik ke atas kan. Ini nanti bentuknya sama seperti 9 per 10 dikali 1 per 10. Sama dengan iya benar. itu, tapi hasilnya itu nanti pada akhirnya itu kan dia dikali ya, dibalikan. Iya, Jadi nanti hasilnya adalah 9 gitu. 9. Oke, Ada lagi makasih yang Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi ini merah biru nih mau tanya nih. Apa nih manggil Kak nih? Maaf ya Kak, merah itu biru. izin nanya Kak. Oke. Itu kan pertanyaan itu kayak dalam kurungnya gitu kan. Itu boleh dihitung manual gitu nggak? Jadi kan kalau misalnya kayak tadi caranya rada kayak kurang ngerti gitu. Misal kayak 0,9 dikali 10x terus 0,9 dikali 80 itu bisa atau enggak?
Sebenarnya itu tergantung kamunya ya. Ini sebenarnya cara cepatnya aja sih. Cuman kalau misalnya pun mau dicari satu-satu dikaliin dulu boleh banget aja. Biar gak bingung juga kan ya. Sebenarnya pada akhirnya hasilnya tuh akan sama sih. Atau mungkin ada teman-teman lain yang coba tadi dengan cara yang kayak gitu dikali silang. Tapi hasilnya beda, ada nggak? Makasih banyak ya, Kak. Oke, sama-sama. Kan Mas masih nggak paham ya bagian 0,9 jadi 9. Itu tadi dia kayak di perkaliannya tuh dibalik itu. Jadi kan tadi 0,9, yes, dibagi 10, betul banget. Jadinya 0,9 dibagi 10 kan nanti dia jadinya naik ke atas gitu kan. Jadinya dia kayak dikali gitu. Aman nggak ya? Apakah kita bisa lanjut? Riak-riak dong teman-teman. Iya, 0,9 dibagi 10, 0,9. Iya juga ya. Oke, biar kita tidak bingung, coba kita coba satu-satu aja ya. Bener, aku juga barusan cek 0,9 dibagi 10 tuh 0,09 sih. Oke, coba kita menggunakan cara manual ya. Kita coba pakai cara kaliin dulu satu-satu gitu ya. Biar lebih jelas aja. Oke, kayak yang tadi ya, 0,9 dikali, kita bikin di sini. 0,9 dikali 10x itu kan hasilnya 9x. Ditambah 0,9 ditambah 80 itu hasilnya adalah 72. Lebih besar sama dengan 270. Sekarang semuanya kita bagi dengan 9 biar x-nya ini jadi x gitu ya teman-teman. Jadinya x ditambah 8 lebih besar sama dengan 33. Sama aja kan ya hasilnya teman-teman. Jadinya x itu lebih kecil, lebih besar sama dengan 20. 33 dikurangi, kok ini 33 sih 30. Nah, hasilnya 22. Gitu. Ini kalau misalnya mungkin agak bingung ya tadi ya kenapa bisa dibagi 10. Jadinya ya kita kali pelangi dulu boleh teman-teman gitu. Hasilnya tetap sama aja. Aman? Oke, aku sudah melihat jempol-jempol ini. Yang lain sudah aman? Aman ya, siap. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Bentar dulu, ini aku agak tadi habis coret-coret ya teman-teman, coba-coba. Oke, aku bakal kasih waktu 3 menit aja lah, karena ini lebih mudah ya. Jadi sampai 20.25. Silakan. Oke, udah langsung ada yang jawab loh. 21.600. Oke, yang lain masih ditunggu ya. Masih ada 1 menit lagi. Ada yang jawab D. Oke, 21.600. Oke, 21.600. D. Oke, yang lain ada yang mau jawab lagi? Yang setuju D kasih emot jempol. Oke.
Asik, 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 asik. Oke, kita coba langsung bahas. Oke, banyak nih yang jawab deh. Mantap, mantap. Oke, kita coba bahas ya teman-teman. Jadi, lagi-lagi yang pertama kita perlu highlight dulu apa aja yang penting. Kita baca dulu ya soalnya. Seorang YouTuber yang merekam aktivitas alam liar membeli sebuah kamera seharga $32.400. Harga kamera tersebut terdepresiasi secara konstan selama 12 tahun. Sampai akhirnya kamera tersebut tidak berharga sama sekali. Berapa harga kamera setelah 4 tahun sejak dibeli? Kalian ada nggak sih guys cewek-cewek yang kayak ngitung harga per pemakaian? Karena jujur aku relate banget nih sama si YouTuber ini. Kayak aku suka memperkirakan gitu berapa harganya kalau aku pakai sekali. Oke, anyway, kita lihat yang pertama. Kita bisa notice ya kalau misalnya harga kamera itu terus mengalami penurunan. Kita bisa lihat dari kata ini ya, terdepresiasi. Itu artinya penurunan gitu ya, teman-teman. Secara tetap selama 12 tahun. Nah, kita akan memakai simbol-simbol lagi. Kita mau menganggap X-nya ini adalah depresiasinya atau penurunannya. Kita tulis penurunan. Dan juga kita mau pakai simbol T sebagai waktunya. Nah, berarti total nilai harga kamera terhadap harga awal itu kita bisa tuliskan dengan 32.400 dikurangi X dikali T, ya kan? Penurunan dikali waktunya, kayak gitu kan ya teman-teman. Nah, kemudian kita mau masukin ke dalam rumusnya. Kita bisa mengatakan nilainya terus turun sampai tidak berharga. Jadi maksudnya kayak kita mau buat kapan sih waktunya ini si kamera ini tuh tidak berharga. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini teman-teman. 32.400 dikurangi XT sama dengan 0. Kemudian 32.400 dikurangi X dikali 12. Nah, kenapa dia dikali 12? Karena dia ini kan bilang ya, kalau misalnya harganya itu akan semakin turun dalam waktu 12 tahun gitu kan. Jadi ketika umurnya 12 tahun, harganya dia bakal 0 gitu kan ya teman-teman. Nah, lanjut setelah itu kita langsung aja operasiin. Berarti kita boleh banget ini langsung diubah ya, biar cepat aja ya teman-teman. 32.400 sama dengan 12 X. Maka X sama dengan 32.400 dibagi 12, maka hasilnya adalah 2.700. Nah, berarti setiap tahun ya dia mengalami penurunan seharga 2.700 kan. Karena di sini ditanyain itu setelah 4 tahun semenjak beli, kita langsung aja masukin ke rumus yang awal, which is rumus yang ini ya teman-teman, tapi X-nya kita ganti dengan si angka 2.700 yang ini. Kita kerjain di bagian sini aja teman-teman. Jadinya 32.400 dikurangi 2.700 dikali 4. 32.400 dikurangi 10.800, hasil akhirnya adalah 21.600. Good job teman-teman. Jawabannya benar ya tadi. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak nih sebelum kita lanjut ke soal yang ketiga? Aman ya, aman ya. Kalau ada yang mau tanya boleh raise hand. Paham Kak, banget? aku boleh. Kak, aku Oh iya. boleh izin screenshot nggak? Boleh. Oke, sebentar. Maaf ya, udah aku turunin. Oke, ini aku naikin. Makasih. Iya, sama-sama. Kalau udah bilang ya. Udah, Kak. Makasih ya. Oke. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Karena ini juga mudah, waktunya juga 3 menit sampai 20.31. 20.32.
Ada yang jawab C, ada yang jawab 120. Oke, yang lain masih ada waktu 3 menit kok. Santai aja teman-teman. C, oke. Kita tunggu 720 nggak sih? Oke, C ya berarti ya. Bukan 1440 kah? Oke, ada yang jawab 1440. Oke. Ini permutasi siklik ya, Kak? Yes, betul banget. Aku masih kasih kesempatan buat teman-teman yang lain ya. Ada yang jawab B, 240. Ganti lagi nih Ismi. 240. 240, oke. $120, oke. $120 juga nih, Nisa. Kayla, 120. Tadi aku cuma berhenti di faktorial 5, Kak. Ternyata belum selesai. Makanya santai aja. Kita, kan ini latihan ya. Kita chill aja, chill. 240. Ayo, Ali yang benar yang mana? Ara, 240. Oke. Oke, karena sudah 3 menit ya. Coba kita bahas ya. Ada berbagai macam jawaban nih. Jadi ini seru banget nih. Oke. Benar ya, tadi katanya Ayumi kita bakal pakai permutasi siklis. Jadi pertama-tama seperti biasa kita highlight dulu ada ayah, ibu, dan 5 orang anak. Berarti ada 7 ya, berarti N-nya sama dengan 7. Kemudian dia duduk melingkar di meja bundar. Jika ayah dan ibu duduknya secara berdampingan, maka banyak cara mereka duduk mengelilingi meja bundar adalah, oke. Pertama-tama kita mau gambar dulu ya nih si lingkarannya biar terbayang gitu ya. Oh, lonjong jadinya. Maaf ya agak skill issue. Nah, yes, better. Oke, terus kita lihat yang pertama, kita titik-titikin dulu deh. 1, 2, 3, 4. Ya, kasihan dia berdua nih. 5, 6, 7. Ya, ibaratnya mereka lurus lah ya, teman-teman. Kemudian, ibaratnya si ayah dan ibu itu dia duduknya di sini deh. Nah, karena mereka itu berdampingan, jadi mereka nggak boleh pindah-pindah kan ya, teman-teman. Dia akan selalu berada di sini. Yang boleh pindah tuh cuma si ayah ibunya. Antara ibunya yang di sini atau ayahnya yang di sini ya. Kayaknya bolak-baliknya di situ doang. Berarti caranya benar ya tadi pakai permutasi siklis. Kalau permutasi siklis itu kan, kenapa nih? Nah, permutasi siklis itu kan gini ya, N-1 faktorial gitu ya teman-teman. Jadinya kalau dalam kasus ini caranya adalah permutasi sama dengan 6 dikurangi 1 dikali 2. Ini faktorial, jangan lupa. Kenapa 6? Karena kita lihat nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ayah dan ibu ini kita hitung jadi 1. Karena mereka itu harus bersebelahan. Jadinya kita hitung cuma sampai 6. Dan terus, kenapa dikali 2? Karena ayah dan ibunya ini bisa pindah. Jadi bisa kita tuliskan dengan 2 faktorial sih ini sebenarnya gitu teman-teman. Jadi kita lanjut ya, 5 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu hasilnya adalah 120. Kita kalikan dengan 2. Maka hasil akhirnya adalah 240. Jeng jeng. Siapa tadi yang benar? Oh, ada yang resen. Oke, Regina. Boleh ditanyakan. Kak, aku mau nanya dong, maaf tadi kecepatan yang dapat dikali 2 faktorial itu dari mana ya? Oke, thank you ya for the question. Jadi buat 2 faktorialnya itu adalah posisinya si ayah dan ibu. Karena kita lihat tadi kan di soal kalau misalnya ayah dan ibu itu duduknya bersebelahan. Mereka nggak boleh pindah. Tapi mereka itu bisa tukeran. Mereka bisa switch place. Cuma mereka harus bersebelahan kayak gitu. Makanya kita tuliskan dengan 2 faktorial. Karena itu dia ada 2 tempat.
ada 2 orang, tapi mereka bisa switch place, yang ayahnya bisa di sini, ibunya di sini, atau ibunya di sini, ayahnya di sini, gitu. Makanya kita tuliskan dengan 2 faktorial. Itu berpengaruh juga sama N di awal, kayak tadi kita lihat kan kalau N-nya itu totalnya semuanya ada 7. Tapi kenapa yang aku tuliskan itu cuma 6? Karena lagi-lagi ayah dan ibunya itu satu kesatuan, jadi kita tuliskan dengan 1 gitu. Aman Regina? Aman Kak, thank you ya. Oke, sama-sama. Kita lanjut ya teman-teman ke soal berikutnya. Oke. Oke, 5 menit ya, sampai 24.1. Ini. Oke, Ali jawabnya D. Kita tunggu yang lain ya. Oke, Noren jawab 43. Feira D. D 43, Ayupi. Oke, kita tunggu dulu ya, Fei. 43. Oke, D juga.
Oke, karena banyak yang jawab 43. Sekarang aku mau gantian. Dari tadi itu kan banyak ya aku yang ngejelasin terus gitu ya. Jadi aku mau gambling. Aku akan memilih salah satu dari kalian yang udah komen di sini dan kalian harus ngejelasin ke teman-teman yang lain caranya gimana. Siapa yang setuju? Setuju ya, setuju ya, seru ya, seru ya. Atau ada yang mau volunteer mungkin? Ada yang mau volunteer nggak nih ngejelasin? Yang mau volunteer angkat tangan boleh. Nggak ada nih, nggak ada yang mau volunteer ya. Aku pilih ya, berarti ya. Oke, aku akan pilih. Ini agak bias, tapi aku akan milih orang yang namanya sama kayak aku. Keiza, ayo, let's go Keiza. Semangat. Mesti. Maaf ya bias. Oke, ayo dong jelasin ke teman-temannya. Ya kayak tadi kan kita harus nge-highlight kata-kata dulu. Terus habis itu kan ini kan ada yang sebuah perusahaan memberlakukan kebijakan 6 hari kerja dalam sepekan. Terus kemudian dengan bayaran per hari kerjanya itu kan 125.000. Terus jika seorang karyawan bekerja lembur, maka ia akan mendapat tambahan sebesar 20.000 untuk 1 jam lembur. Oke. Misal seorang karyawan menerima gaji sebesar 3.860.000, maka jumlah jam lemburnya selama sebulan adalah kayak gitu kan. Bentar, aku nervous. Oke, santai-santai. No pressure kan ya teman-teman ya, santai kan ya teman-teman. Jadi bentuk, wait, aduh dong. Bentar. Oke. Tuh disemangatin sama Sesi. Disemangatin tuh sama merah biru. Banyak yang menyemangati kamu Keiza. Ayo Keiza. Tiba-tiba. Wait. Aduh. Jadi, Oke. mana tadi kertas? Duh, demam panggung. Gak bisa. Semangat Keiza. Tuh, disemangatin tuh. Pelan-pelan aja, Bes. Santai aja Keiza. Disemangatin tuh sama banyak orang. Ayo. Jadi kan pasti kita hitung gaji sebulannya itu kan kalau dari kata-katanya kan kalau 6 hari seminggu, berarti kan kalau sebulan kan 6 hari dikali anggap aja 4 minggu, berarti kan 24 hari kerja. Terus gaji pokoknya itu kan dihitung kalau 24 hari kerja kan gaji seharian 125.000, berarti 24 hari dikali 125.000 jadi 3 juta. Terus hitung jumlah jam lembur. Jadi tadi kan dapatnya kan tadi kan sebulan kan dapatnya 3.860. Berarti kalau gaji pokoknya jadi 3 juta, berarti upah lemburnya sebulan itu kan 860.000. Nanti dibagi sama 20.000, jadi dapatnya 43 jam. Oke, good job. Bener banget caranya. Tapi aku coba agak ini lagi ya. Aku agak jelasin dikit dengan caranya sistematis gitu lah ya. Jadi bener banget yang pertama kita itu harus tahu dulu gajinya itu berapa dalam sebulan. Bener banget Keiza. Jadi cara carinya bener banget 24 hari kerja dalam sebulan. Karena kerjanya kan cuma 6 hari ya. Totalnya berarti 24 hari dikali dengan 125.000. Nolnya kurang 1 tadi. Hasilnya adalah 3 juta. Bener banget. Terus setelahnya karena gaji total gajinya karyawan itu kan 3.860.000 kita kurangi dengan 3 juta. Bener banget. Set, hasilnya adalah 860.000. Kemudian, bener banget tadi kita kan dalam 1 jam lembur itu, kita akan mendapatkan 20.000 kan. Berarti kita langsung aja bagi dengan 20.000. Kita coret, ini juga kita coret, ini 4 ya langsung bisa. Set, berarti hasilnya adalah 43 hari. Good job teman-teman semua, good job Kezia, terima kasih ya.
Ya, ada yang mau screenshot dulu nggak nih teman-teman? Ada yang mau ditanyain dulu nggak nih? Seru banget nih semangat teman-teman ya. Asik, 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 asik. Wih. Suka banget kalian super duper supportive. Aku sangat cinta kalian. Anyway, aman ya teman-teman semua ya. Maafkan 40. Oh iya jam, maaf banget. Maaf banget ya guys, luput guys. Aduh, malu Eke. Sebentar ini saya ganti. Makasih ya ininya. Jam, oke. I'm so sorry. Aman ya teman-teman ya. Oh, lagi sedikit malu sedikit. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini 3 menit apa 5 menit ya? Kita coba 3 menit dulu deh. Kalian terlalu pintar teman-teman. Sampai-sampai aku ini sendiri, aku insecure. Kalian terlalu pintar. Enggak. Bagus, keep up guys. Oke. 3-5 menit ya. Iya maaf ya kehalang teksnya ini udah aku benerin kok. Iya, please aku takut sama kalian. Jangan takut dong. Ini kan kita sama-sama belajar gitu ya ceritanya teman-teman. Supportive, support each other. Waduh, apa ini? Soalnya dia Noran itu cewek atau cowok sih? Jujur, soalnya namanya kayak nama cowok, tapi kok PP-nya kayak cewek. Salfok aja sih dikit. Gemeter lihat ya. Ya kak, Ayumi cepet banget. Sabar dulu, kasih kesempatan temen-temennya yang lain. Kalau apa bagus, keep up, keep up. Oh, cewek kak, pakai nama karakter AU lupa ganti. Oh, main AU. Aku nontonin dulu aja kali ya. Kak, bingung ih. Oke, kita kasih kesempatan dulu buat yang lain ya. Sampai 50 deh. Jujur sebenarnya nggak tahu, nggak yakin. Untuk soal ini aku menyerah. Aduh, lucu-lucu banget kalian. Seru deh. Kak saking bingungnya aku diem aja. Dua. Tuh baik yang setuju. Oke, tapi ada yang jawab nih. Min P. Plus 76. Oke, Nazla. Soal ini jujur janggal. Aduh, C. Gimana ini, C? Pastor Kizia jangan menyerah. Kenapa 76 ya? Kenapa tuh? Nggak sih? Ali mantap nih, Ali belajar. Ayo yang lain, aku dari tadi melihat mereka aja yang lain. Ayo boleh join. Aku bagian tawakal aja lah, Kak. Ayo kita saling mendoakan ya teman-teman ya untuk mengerjakan soal ini. Oke, ayo jangan menyerah, kamu saverku di Twitter. Oh, kalian tuh sudah berteman di Twitter ya? Pengen banget join circle kalian. Ya Allah. Oke. Siapa yang mau menjelaskan? Ayo raise hand. Tadi ada nih beberapa yang jawab. Ada nggak yang mau jawab? Yang mau jelasin sama teman-temannya yang kebingungan ini? Apa cuma aku yang baru pegang? Habis ini ya kita bergaul bersama ya teman-teman. Oke, aku jelasin aja kali ya biar teman-teman ini. Apa cuma aku yang baru bergaul part 2? Aku juga baru bergaul kita habis nih sama-sama. Iya asik banget, ajak aku dong. Please ajak aku ya. Harus ajak aku. Aku soalnya FOMO. Oke, ini sekalian kalian bercengkrama bersama, kalian berteman. Aku sambil jelasin ya teman-teman. Jadi
di soal ini jujur, kalau misalnya aku nggak membaca dengan seksama, mungkin aku juga nggak tahu ini jawabannya apa. Tapi ini itu dia menggunakan persamaan garis, teman-teman. Jadi kalian ingat nggak? Ada beberapa cara untuk mencari persamaan garis. Jadi misalnya dari dua titik yang sama, atau bisa kita juga cari dari satu gradien dan juga satu titik, gitu teman-teman. Nah, di soal ini, lagi-lagi yang pertama, kita harus mencari tahu highlight dari soal-soalnya dulu ya. Oke, kita lihat yang pertama. Pada tanggal 13 September 2022, di Pasar Induk Kramat Jati, cabai rawit merah mengalami kenaikan harga yang semulanya adalah Rp61.000 per kilo menjadi Rp64.000 per kilo. Pak Junaidin, seorang pedagang sayur di pasar kecil, semula menjual dengan harga Rp64.000 per kilo, kini harus menaikkan harga menjadi Rp70.000 per kilo agar keuntungannya maksimum. Akibatnya, jumlah permintaan cabai rawit merah di tokonya mengalami penurunan. Semula per bulan Pak Junaidin mendapatkan 12 permintaan, kini hanya 6 permintaan. Buatlah persamaan matematika yang menggambarkan kenaikan harga cabai, kita lambangkan dengan C, dan penurunannya permintaan dengan kita lambangkan dengan BEP dalam ribuan. Nah, di sini kita itu jangan fokus terhadap harga cabai rawit di pasar induk. Jadi yang ini tuh kayak bodo amat, kita nggak peduli. Yang kita peduli ini adalah harga yang dijual sama si Pak Junaidin, which is si harga Rp64.000 ini yang semula menjadi Rp70.000. Oke, dari sini kita itu mau menetapkan kedua variabelnya. Harga cabainya itu adalah kita lambangkan dengan C, kemudian permintaannya itu kita lambangkan dengan P. Seperti aku bilang tadi, kita ini bermain dengan persamaan garis. C pertama atau harga cabai pertama itu adalah Rp64.000 kan teman-teman. Kita tulis 64 aja ya. Kemudian setelah naik harganya berubah menjadi 70. Nah, permintaannya juga sama. Permintaan pertama itu adalah 12, permintaan kedua setelah naik itu adalah 6. Kita bisa ibaratkan dalam garis yang ini itu adalah X1, yang ini X2, yang ini Y1, yang ini Y2. Gitu teman-teman. Nah, kita lanjut ya, kita masuk ke persamaan garis. Kalian pasti ingat bentuk persamaan garis tuh kayak gini. X min X1 dikurangi X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1, gitu kan teman-teman. Nah, tapi kita akan ubah ini menjadi dalam bentuk yang ini. Ternyata aku kebalik teman-teman, sebentar. Yang ini tuh bukan X-nya, tapi yang ini tuh Y-nya. Tapi ya sebenarnya sama aja sih, gitu ya teman-teman. Kita langsung masuk aja, berarti kita misalnya mau buat kayak gini. P min P1 per P1 min P2 sama dengan C min C1 per C. Ini salah, ini kebalik dong. 2, 1. C2 min C1. Nah, kita masukin aja nih elemen-elemen yang ada. Berarti P dikurangi 12 per 6 dikurangi 12 sama dengan C dikurangi 64 per 70 dikurangi 64 gitu ya teman-teman. Lanjut berarti sama dengan P min 12 per min 6 sama dengan C min 64 per 6. Setelah itu kita kali silang, berarti 6 dikali P min 12 sama dengan min 6 dikali C min 64. Oke, kita lanjut, berarti yang ini adalah 6P min 12 kali 6 itu 2 nyimpen 1, 72. Yes, sama dengan min 6C plus 384. Nah, karena kita lihat di sini, ini semua itu kan C. Jadi yang C-nya kita pindahin ke sana. Jadinya minus 6C. Oh, jadinya plus ya, karena kita pindahin. Oke, ini hapus deh. Sama dengan 384 dikurangi 6P ditambah 72.
Berarti 6C sama dengan minus 6P ditambah 456. Nah, kalau dari sini berarti tinggal kita pindahin aja ke sini ya, teman-teman. Di sini deh. Berarti kita bagi 6 semua ya. Berarti C sama dengan minus P ditambah 76. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Gitu, teman-teman. Mudah bukan? Kok ada yang kasih thumbs down sih, sedih banget. Ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman? Open for discussion. Oke. Manulang ya? Boleh. Ya, Kak, aku mau nanya. Caranya kita tahu itu langsung soal itu langsung pakai persamaan garis tuh gimana? Bingung. Oke, karena sebenarnya kita lihat di sini ada kata-kata keuntungan maksimum nih. Kalau kita lihat nih, keuntungan maksimum, ya kan? Jadi kalau udah ngomongin maksimum, minimum, itu seringkali soalnya itu berkaitan dengan persamaan garis. Jadi sebenarnya ini bisa dicoba-coba juga sih. Dan juga kita lihat dari sininya nih. Kita lihat kan kalau misalnya cabai rawitnya itu ada simbolnya, terus permintaannya itu ada simbolnya, itu sangat amat makin memperjelas kalau misalnya ini tuh soalnya tentang persamaan garis. Jadi kita lihat di sini juga kan ada penaikan harga dan juga ada penurunan permintaan. Jadi kayak ibaratnya kalau misalnya kita logikakan kayak kalau misalnya dia naik, permintaannya naik. Kalau misalnya harganya sekian, permintaannya naik. Kalau harganya sekian, permintaannya turun. Berarti dia ada di dua titik yang berbeda tapi saling berkesinambungan gitu. Makanya kita pakai si persamaan titik gitu. Jadi kita buat tahu nih untuk mencari. Yes, bener banget, rumus ekonomi ada hubungannya juga ini sama ekonomi gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya kan kita mau cari ya rumusnya dari kenaikan dan keturunannya. Keturunan. Jadi gitu caranya kita menggunakan persamaan garis karena hal-hal gitu. Aman nggak? Nangkep nggak? Aman, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Nama kamu siapa, by the way? Nama aku Ingrid. Ingrid. Oke, Ingrid. Niko, maaf agak OT. Kita sampai jam berapa ya, Kak? Kita sampai jam 9:30. Berarti kalau bukan minimum atau maksimum, bukan persamaan titik atau tetap pakai persamaan titik. Sebenarnya dicoba-coba aja ya, teman-teman. Tapi banyak kemungkinan kalau misalnya soal seperti ini tuh pasti menggunakan persamaan garis kalau misalnya ada kata maksimum ataupun minimumnya. Tapi balik lagi kita harus banyak latihan soal karena kadang ada beberapa hal yang mengecoh gitu. Oke, Regina, boleh. Kak, itu kan di pertanyaannya itu kan terhadap kenaikan harga cabai rawit merah ya. Nah, sedangkan kenapa yang dipilih itu yang harga penjualannya bukan harga pembeliannya kayak gitu? Sebenarnya dua-duanya kita ambil. Yang pertama itu kan 64.000, yang kedua itu 70.000 gitu kan. Tapi kenapa kita nggak fokusnya ke harganya yang di pasar? Karena di sini sebenarnya kita lebih berfokus kepada harga yang dijual sama Pak Junaidin. Kenapa? Karena kita lihat di sini ada kata permintaan. Sedangkan di awal di sini itu kayak gak ada kata permintaan. Yang dijual di pasar itu, yang dijual dari harga distributor lah ya kita sebutnya, dia itu nggak ngasih tahu harga permintaannya berapa. Jadi sebenarnya ini logiknya kita aja sih. Kalau kenapa di sini dia bilanginnya menggambarkan kenaikan harga cabai sama menurunnya permintaan, kita pakainya harga si Pak Junaidin karena balik lagi, harga di awalnya ini, kata-kata di awalnya ini tidak mengandung kata permintaan gitu. Aman, Regina? Aman, Kak. Thank you so much ya. Iya, sama-sama. Nanti rekamannya bakal dibagiin nggak ya? Coba tanya kakaknya, kakak adminnya. Harusnya sih ada di YouTube ya. Coba, bener nggak, Kak? Anyway, sambil menunggu dijawab, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Gampang ini, 3 menit aja ya. Sampai 21.00. Oh ya, sorry. Oke, kita naik dulu ya. Yuk, di screenshot yuk. Aman ya? Kita lanjut ya. Regina ada yang mau ditanyain lagi atau gimana nih? Masih resign? Aman ya harusnya. Oke.
Lanjut, 3 menit, 3 menit. Kok aku badannya langsung panas pas ini efek fobia FM. Jangan gitu. Menyenangkan, PM tuh menyenangkan. Mindsetnya diubah teman-teman. Aku cinta PM gitu. Kita harus ngomong itu dalam hati setiap saat. Aku cinta PM. PM singkatan dari pengen mokel. Astaga, jangan ditiru ya Keiza ya. Nggak boleh ya. Jangan kasih yang tidak baik ke teman-temannya Keiza. Nggak boleh. Tuh. Bagus. Aku cinta PM. Aku cinta PM. Bagus, bagus. Sambil dikerjain ya teman-teman ya. Oke, Ali Kamis. PM bukannya penahan mematikan. Jangan dong, ayo pacar Jemin katakan aku cinta PM tuh kayak Ciwi tuh, aku mau menikah dengan PM. Nawar siapa sih PM itu? Oke, tadi ada lagi, ini ada lagi yang jawab Jumat, tadi ada yang jawab apa nih? Kamis. Yang lain PM iki pakai penahannya sopo. Fokus ya teman-teman, ayo belajar dulu yuk. Sambil dijawab. Saking setujunya tangan aku nggak bisa turun. Jumat karena berkah. Boleh, boleh. Dapat nasi kotak ya kalau Jumat ya. Nggak bisa mikir kah, makin dipikirin makin 535 hari dah intinya. Intinya kacamata. Nggak dong, nggak boleh ya. Jangan ya. Ayo, siapa yang menjawab lagi? Ada yang jawab B. Oke, B itu hari apa? Rabu. Beda-beda nih. Ada yang Kamis, Jumat, Rabu, Sabtu. Ini lagi nih, beda lagi nih. Bukan 435. Ayo. Oke, ada 3 menit ya. Kita bahas ya, teman-teman. Ayo, siapa yang mau ngejelasin? Raise hand. Antara A sampai E. Ali katanya 535 Ali tuh. Ali mau nggak jelasin Ali? Oke, aku coba jelasin aja ya. Oke, sepasang kekasih sedang melakukan salam perpisahan di Bandara Soekarno-Hatta. Oh, sedih LDR. Sang pria ingin merantau ke Jepang untuk menyelesaikan studi magisternya. Ketika wanitanya bertanya, kapan kamu kembali lagi? Sang pria menjawab, aku akan kembali setelah 1 tahun, 5 bulan, 25 hari dari sekarang. Repot banget kata gue mah. Jika saat itu, si pria berangkat pada hari Rabu, maka pada hari apa ia akan kembali ke Indonesia? Ya sebenarnya kita cuma tinggal perlu cari aja ya, kita konversi dulu semuanya gitu ya teman-teman. Jadi yang pertama kita lihat nih, 1 tahun itu sama dengan 365 hari kan ya teman-teman, sesuai hitungan kesepakatan internasional gitu ya. Kemudian kita lihat 5 bulan. Nah, di sini kita lihat kalau misalnya di bawahnya ini ada tulisan, ada disclaimer. Anggap semua bulan memiliki 30 hari. Berarti langsung aja 30 kali 5, 150 hari. Ditambah dengan harinya itu ada 25 hari. Kemudian kita jumlahin 0 nyimpan 1, 7, 12, 4 nyimpan 1, 4, 5. Berarti jawabannya berapa? 540. Ayo, siapa yang dari tadi jawabnya? 1 tahun gak jadi 360 hari berarti. Kak setahunnya, iya setahunnya tetap 365 hari. Jadi sebenarnya ini tuh disesuaikan dengan konvensi internasional. Jadinya cuman yang dibedakan itu adalah yang di bulannya gitu teman-teman. Jangan salahin aku ya, ini dari soalnya memang seperti itu teman-teman. Agak janggal memang. Oke, kita lanjut dulu ya teman-teman. Nah, ada 540 hari. Karena kita itu mau hitungnya bulan, jadi langsung aja kita bagi sama 7 kan ya teman-teman. 540 dibagi 7. Kita mau cari sisanya. Paling dekat 7. 49 dikurang 0, ini 5. Habis itu ini 7 lagi. 49. Berarti sisa 1 hari kan. Dikurangi 1. Berarti ada 77 minggu. Sisa 1 hari.
Berarti jawabannya hari apa? Hari Kamis. Kesel nggak kalian sama jawabannya? Iya, jadi jawabannya hari Kamis ya, teman-teman. Ada yang mau ditanya dulu? Ini salah soalnya. Ini bukan salah kalian, ini salah soalnya. Karena soalnya itu nggak, ternyata di jawabannya itu bakal 1 tahunnya 365 hari. Kata gue itu si laki nggak bakal balik setelah setahun, iya. Itu dibagi 7 karena ada 7 hari. Betul banget. Sumpah kirain 360 hari. Lakinya nggak effort, lama banget. Ada cara cepetnya nggak Kak kalau soal kayak gini? Nggak ada. Ini udah cara paling cepetnya. Gitu Nisa, maaf ya Nisa. Aku bilang maaf ya. Malesin soalnya. Salah ini bikin soal. First time saya bener. Semangat Cecil. Bagus Cecil. Allah. Oke, kita lanjut ya. Udahlah nggak usah LDR. Iyalah ngapain ya LDR ya. GG sesi. Mantap sesi. Lanjut. Lima menit sampai 21.12. Seru banget sih kalian, ya ampun. Jangan gitu guys, sebagai Profesor Nicole. Makasih ya. Makasih ya sesi, I love you. Ayo boleh sambil dikerjain kan. Nah, langsung ada yang jawab nih, Nazla, deh. Oke, kita tunggu yang lainnya. Kasihan justru nggak dianggap. Hey, fokus. Fokus Ayumi. Apa bercanda-bercanda? Seru-seru. Lanjutkan ke asbunan kalian itu. D aja deh inisial namaku. Oh, oke, D lagi. Banyak nih yang jawab D. Sini tungguin teman-teman yang lain. Gue menjawab D. Aku menyerah aja. Regina semangat Regina. Aku A biar beda. Oh, anti mainstream nih Ayumi nih. D soalnya pusing banget. Regina, ayo Regina semangat Regina. Aku bisa yang easy-easy Kak. Ini mematikan. Oh, ini mudah kok sebenarnya. Kalau kita pakai iman kita bisa kok ngerjainnya. Oke. F benar semua. Aduh pacar Jamie nih minta di kick nih. Nggak bohong ya, jangan ya. Alamak aku balik belajar Funda. Ajar lah. Jangan gitu dong. Sering nemu soal begini tapi nanti lupa lagi. Mudah kalau nggak dilihat. Kak tungguin bentar. Oke ditungguin. Bingung permutasi or kombinasi. Kombinasi Kak ini? Ya betul pakai kombinasi. Oke. 2 menit lagi, 2 menit lagi.
Makan OTW sleep call sama rektor UB. Takut. Kombinasi mematikan. Ayo Ali belum muncul nih Ali. Berapa Ali jawabannya Ali? Pusing. Oke, time's up teman-teman. Ada yang mau jawab gak? Ada yang mau jelasin ke teman-temannya nggak? Apa Nazla mau jelasin? Tuh 120. Nazla mau jelasin nggak Nazla? Boleh, oke, boleh on mic. Ayo, let's go. Halo, Hai, apakah terdengar suara saya? terdengar. Nah, di soal kan dijelaskan bahwa Denu itu memiliki total teman yaitu 15 orang. Kemudian teman yang diundang itu ada 10 orang. Disebutkan bahwa Imam dan Dery merupakan teman yang wajib diundang, yaitu ada 2 orang. Maka kita hitung sisa kursinya. Sisa kursi yaitu teman yang wajib diundang dengan, teman yang diundang yaitu 10 orang dikurangi dengan teman yang wajib diundang yaitu 10 dikurangi 2. Jadinya 8. Nah, lalu disebutkan bahwa ada teman yang tidak bisa hadir yaitu Isal dan Intan yaitu 2 orang. Kita hitung lagi teman yang tersedia itu dikurangi. 15 dikurangi 2 terus dikurangi 2. Itu sama dengan 11. Sama dengan 15 dikurangi 4 ya. Nah, itu kenapa? Karena total awal kan Denu punya 15 teman. Terus, maaf Kak. Santai. Terus ada 2 orang yang pasti datang dan 2 orang lagi yang tidak bisa hadir. Jadi kita kuranginya pakai yang total temannya. Lalu kita perhitungkan kombinasi, yaitu dengan memilih 8 orang dari 11 orang sisa teman. Kita pakai faktor, yaitu 11 faktorial per 3 faktorial. Didapatkan hasil 990 per 6, yaitu 165. Oke, a bit correction, karena kombinasi, berarti ingat nggak kombinasi itu kan rumusnya N faktorial per R faktorial N min R faktorial. Oke, terima kasih Kak Nikola. Yes, betul banget. Thank you ya. Nazla, ini tadi benar ya sampai sini 11 faktorial per 3 faktorial per 8 faktorial. Jadi kita lanjutin 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial per kali 3, 2, 1 dikali 8 faktorial. Coret. Ini juga bisa kita coret. Sisa 3, ini juga bisa kita coret. Sisa 5. Jadi hasilnya adalah 1, 6, 5. Gitu teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D. Ada yang mau tanya dulu? Nicole sudah menjelaskan ulang. Yes, it's okay. Makasih ya Nazla. Oke Regina, monggo. Kak, kenapa min 2-nya itu ada 2, nggak 1 aja? Min 2-nya ada 2. Kenapa? Karena min 2 yang pertama
itu adalah orang yang wajib datang, yang 2 orang yang pasti datang, dan 2-nya satu lagi itu adalah 2 temannya yang tidak mungkin bisa datang. Itu jadinya Oh, dikurangi ngerti. 2 kali. Yes, karena ibaratnya gini, dari 15 orang, 2-nya dipakai buat orang yang pasti datang, 2 tempatnya itu berkurang, dari 15 ini berkurang 2 karena 2 orang ini udah pergi kayak gitu. Aman Regina? Aman, Kak. Thank you so much ya. Sama Regina, Kak boleh minta tolong dijelasin penerapan konsepnya nggak? Jadi sebenarnya ini pakai konsep kombinasi biasa, cuman emang logika sih teman-teman. Jadi memang permutasi kombinasi itu memang berkaitan dengan cara kita menalar si soalnya itu sendiri. Nah, aku mau sedikit kasih tahu kenapa apa yang membedakan permutasi dan kombinasi. Kalau misalnya permutasi, dia itu pasti ada urutannya. Jadi dia berkaitan dengan masuknya lewat mana, keluarnya lewat mana, urutan pemilihan ketua OSIS, urutan pemilihan orang jika orangnya gini kayak gitu. Bedanya dengan kombinasi, kenapa soal ini itu pakai kombinasi? Aduh, aku salfok baca komen, aku jelasin dulu ya. Kenapa dia ini pakai kombinasi? Karena sebenarnya kan si Benu ini bilang kan kalau dia itu mau ngebawa 10 orang dari 15 orangnya. Which is kita bisa undang siapapun dari 15 orang ini, kita bisa mengundang siapapun dari 10 orangnya. Dengan syarat Imam sama Dery itu harus diajak. Tapi Isal sama Ivan itu dia nggak bisa ikut kayak gitu. Jadi kenapa 10-nya dikurangi 2? Karena dari 10 orang, slotnya tinggal 8 karena 2 orangnya itu wajib. Kenapa 15-nya itu dikurangi 2-nya 2 kali? Karena yang tadi pertama, ada 2 orang yang wajib ikut dan 2 orang yang nggak bisa ikut. Gitu teman-teman. Jadi ini gimana caranya kita bisa nalar aja sebenarnya. Gitu sih. Perbanyak latihan teman-teman. Sembunyi di bawah meja, aku mau bikin jimat PM isinya kan Nicole. Oh, I love you guys so much. Gitu teman-teman, aman ya teman-teman semuanya? Ada yang mau ditanya lagi? Gampang kan? Gampang. Oke, udah di screenshot semuanya? Aman ya? Kita lanjut ya. Nah, ini dia nih. Ini dia nih. Panjang soalnya. Ada yang resen ya? Oh. Gampang kalau nggak dilihat. Kan dari tukeran otak nggak khusus PM. Aduh, maaf ya. Jujur aku PKPM masih stuck di fundamental, ngerti inian masih syukur. Jauhkan aku dari Game May Cry. Baru baca udah mual. Semangat guys. Aku lagi nyimak aja sama sesi. Di awal gampang. Iya dong, kalau misalnya makin belakang makin mudah, nanti kalian tidak ter-challenge dong. Guys, dijawab guys, sambil dijawab guys. Duh, susah visual SNBP. Amin, amin piring belajar. Kak, aku izin nontonin aja soalnya aku udah gak ngerti anjay. Oh, Sesi, jangan gitu Sesi. Ayo coba dikerjakan Aku ayo. nggak tahan. Jangan buru-buru, kita pelan-pelan bisa yuk. Ngapain sih Denny main basket? Denny Sumargo tuh mantan pemain basket nasional loh teman-teman. Fun fact. Merah, bendera putih. Aduh. Aduh, seru banget kalian ya ampun. Ya udah deh. Ini gak ada yang mau jawab beneran nih. Mau dikasih waktu atau mau aku jelasin? Trajektori apa ya? Jelasin, oke. Langsung aja. Ya udah. Oke. Wait ya teman-teman. Oke, jelasin. We love Nicole. I love you too. Jadi soal apa anjir? Oke. Tuh, ada loh. Tuh, Ayumi jawab tuh C. Oke, bagus Ayumi. Pertahankan spirit.
Itu. Biar ada yang jawab. Tapi bener tahu guys jawabannya C. Oke, pertama kita highlight dulu ya yang penting-penting ya. Denny Sumargo tingginya 180 cm sedang melakukan latihan lemparan bola basket. Jarak horizontal 4 meter dari ring. Horizontal ini ya garis lurus. Dan ringnya itu tingginya 3 meter vertikalnya. Asumsikan bola dilempar tepat di atas kepalanya. Setelah ia melakukan lemparan, tinggi maksimum bolanya setelah dilempar adalah 3,8 meter. Di sini ya berarti 3,8 meter. Secara horizontal, posisi bola itu berjarak 2,5. Berarti di sini dia itu jaraknya adalah 2,5. Dia titiknya ada di sini berarti ya, dia berhentinya di sini. Jika trajektori bola membentuk lintasan parabolik, trajektori itu adalah lemparan bolanya ya teman-teman. Masuk ke dalam ring yang harus maka agar bola tepat masuk ke dalam ring yang harus dilakukan adalah benar banget tadi caranya, ketinggian maksimumnya itu diturunkan 12,5 cm. Itu benar banget sebenarnya caranya. Tapi kita coba asumsikan, kita buat gambaran lagi ya teman-teman. Oke. Kita gambar garis dulu. Maaf ya mencong-mencong, agak skill issue. Cuman gak apa-apa, aku tahu kalian akan memaklumi aku. Oke, kita lihat yang pertama. Di bawah ini adalah bentuk permukaan tanah. Bukan bentuk sih, maksudnya ini adalah si permukaan tanahnya itu ya teman-teman. Kemudian, karena tinggi si Deddy Sumargo ini adalah 180, kita akan memulai titik nolnya dari sini teman-teman. Dari angka 180. Kenapa? Karena di sini dia bilang kalau misalnya melemparnya itu tepat di atas kepalanya. Berarti berada tepat di atas 180 cm itu sendiri. Kemudian dia bilang di sini kalau misalnya bolanya itu berada di titik maksimumnya di 3,8. Anggaplah 3,8-nya itu ada di sini deh. Kita buat di sini 3-nya di sini, terus abis itu 4-nya di sini. Jadi 3,8-nya itu di sini. Dan juga jaraknya itu adalah 2,5. Ibaratnya 2,5-nya itu ada di sini ya teman-teman. 2,5. Salah, bukan di sini. Di titik sininya. 2,5. Kemudian di sini dia gak ada ngejelasin 5-nya sih. Dia ada di ringnya itu di 4,3 kan. 4,3. Oke, dan dia akan membentuk sebuah parabola. Ini kita coba bentuk parabolanya dulu ya. Semoga berhasil ya teman-teman. Set. Yah, jadinya segitiga. Aduh. Nah, ya gitulah ya kurang lebih. Nah, jadi ini tuh mewakili tingginya ya, seperti yang aku bilang tadi. Kemudian lintasan berbentuk parabola dengan satuan koordinat 4,12. Jadi 4,12 itu, 4-nya itu kan dia ada di sini ya, X-nya itu 4. Ininya 1,2. Nah, ibaratnya si bolanya itu masuknya di sini. Kurva parabola memotong sumbu X di titik 0,0 dan juga di 5,0. Di titik 5,0. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Jadi 4, kan di sini tadi aku bilang ya, 4,1,2. Nah, ini itu adalah si titik siringnya ini teman-teman. Jadi dia berada di tepat di titik 4,1,2-nya ketika dia masuk. Itu taunya dari mana? Jujur aku juga nggak paham. Kayak gitu ya. Terus kita masukin ke dalam fungsi kuadrat yang membentuk parabola. Nah, jadi caranya itu menggunakan rumus ini teman-teman. Menggunakan rumus fungsi kuadrat ya. Y sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. Nah, kita tahu kan kalau misalnya ringnya ini itu ada di titik 1,2, berarti 1,2 sama dengan A dikali 4 dikurangi 0 dikali 4 dikurangi 5. 1,2 sama dengan A dikali 4 dikali 1. 1,2 sama dengan A dikali 4. Jadi, A-nya itu sama dengan minus 1,2. Salah.
Sorry. 1,2 per minus 4. Jadi hasilnya adalah minus 0,3. Belum selesai sampai situ, karena persamaannya dibentuk Y, jadi persamaan dari ini kan kita udah nemuin ya, kalau misalnya Y-nya itu adalah minus 0,3. Jadi kita akan masukin ini ke dalam rumus, jadi nanti bentuknya akan menjadi seperti ini teman-teman. Y sama dengan minus 0,3X dikali X min 5. Ini pakai rumusnya itu sama kayak ini kok teman-teman. Nih, pakai rumus yang ini tadi. Oke, kita lanjut ya. Titik puncak parabola terhadap sumbu X berada di titik XP. XP itu titik puncaknya, which is 2,5. Ini kan, horizontal itu adalah 2,5. Maka untuk mencari titik puncak daripada sumbu Y, caranya itu langsung aja kita masukin. Pakai soal yang ini juga ya, pakai rumus yang itu juga. Jadinya, YP sama dengan minus 0,3 dikali 2,5. Kita kalikan lagi dengan 2,5 dikurangi 5. Minus 0,3 dikali 2,5 dikali 2,5. Hasil akhirnya adalah 1,875 meter. Maka tinggi bola dari permukaan lapangan adalah penjumlahan tinggi dari maksimum kurva dan juga tinggi pemainnya. Jadi ini kan titik maksimum yang bisa dicapai ya. Dari si maksimum kurvanya dari titik yang ini yang di sini. Nah, kita mau tambahkan dengan tinggi pemainnya which is 1,8. Jadi hasilnya itu adalah 3,675. Nah, agar bola tepat masuk ke ring basket, ketinggian maksimumnya itu adalah 3,675 meter ini kan, teman-teman. Namun, karena di soal diketahui tinggi basketnya itu adalah 3,8, maka ketinggiannya harus kita turunin. Jadinya 3,8 dikurangi 3,675. Jadi hasilnya adalah 0,125 meter atau bisa kita sebutkan dengan 12,5 cm. Ayo kita menyerah bersama. Gitu teman-teman. 4 minus 5 bukan minus 1. Oh iya benar. Benar. Maaf. Minus. Ini minus, ini jadinya minus tetap. Tapi tetap hasilnya sama teman-teman. Oh iya, maaf. Maaf ya, ini kok kayak banyak minusnya. Ini juga minus, mana nih minus? Yes, ini minus benar-benar. Gitu teman-teman. Oh, seru banget kalian, ya ampun. Oke, I think it's gonna be the last question yang kita bahas. Ada yang mau screenshot dulu nggak? Itu menyelipkan Nicole itu satu BK. Aman ya? Oke, aku akan stop share. Oke, that's it for today. Thank you so much teman-teman. Oh my god, kalian sangat amat seru banget. Kalian sangat amat pintar. Sama-sama. Terima kasih Sisi udah on cam dari tadi. Thank you teman-teman semuanya. Kalian, oh my god, kalian so amazing. I'm so proud of you all. Sebelum kita mengakhiri, aku mau dokumentasi dulu dong. Jadi buat teman-teman yang bisa on cam, ayo on cam dulu yuk. Apa cuma aku yang on cam dari tadi? Ya kan, emang sesi doang nih on cam. Ini biasanya nggak bisa sampai apa nih? Nggak bisa sampai apa nih? Yang like, oh nih. Terima kasih banyak Kak Nicole. Sama-sama, ayo on cam dulu dong. Aku mau ini. Aku mau on cam dong. Please. Aku lagi nggak bisa on cam, aku sedang stres. Yaudah deh, nggak apa-apa deh. Kita on cam dulu ya. Sukses selalu. Semoga matamu dingin terus. Jujur, setuju. Oke, kita foto dulu ya. Boleh dong, love dong. I love. Kayak idol anjir. Ayo, siap ya semuanya ya. 1, 2. Muka aku ketutupan sama yang komen. Bentar deh. Bentar dulu. 1, 2. Oke. Oh, sedih banget harus berpisah dengan kalian semua. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sebelum itu juga jangan lupa ya kasih aku testimoni di Instagram ya teman-teman. Dan juga yang mau mutualan sama aku boleh banget reach out IG aku di
Itu ya teman-teman di nicola.kezia. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya tentang Unpad, mau nanya-nanya tentang materi, boleh banget langsung aja tanyain ke aku teman-teman. Sama-sama semuanya. Semoga hari ini bermanfaat ya buat kalian. Semoga kalian punya spirit itu ya, berapi-api ya kalian di PM. Aku yakin kalian semua bisa hamin 2 bulan. Aku yakin kalian semua bisa diperbanyak berdoanya, diperbanyak latihannya juga. Andalkan juga jalur langit ya teman-teman. Oke, have a nice day, have a nice night teman-teman. Jangan lupa istirahat, jangan paksain diri kalian ya. Aku yakin masih banyak